Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat hari Minggu. Mari kita awali ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, untuk kesehatan, untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk pagar yang Kau buat sekeliling kami ya Tuhan berserta keluarga kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menuntun kami Tuhan untuk minggu yang akan datang bersama-sama kembali kumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan akan firman-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, bersama-sama dengan kami Tuhan, hadir kiranya di tempat ini Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu diagungkan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu hari ini, Bapak Kris Muntu Tuhan, dengan hikmat urapan Roh Kudus yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Bapak, urapi juga worship leader, singer, tim musik ya Tuhan, multimedia, soundman, aser kolektan. Biarlah semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan, tibakan ke tempat ini Tuhan. Segerakan langkah mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mendapat bagian yang tidak dapat diambil daripada mereka ya Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Kau lawat mereka semua Tuhan. Yang lemah kiranya dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami undang Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Turun Tuhan, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Kami alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku
mari dengan perlahan sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita berharga. Anugerah Tuhan yang melayakkan kita. Sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang besar Tuhan. Sambil angkat tangan katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah
Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, karena Dia Allah yang mempesona. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona.
Sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, teramat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kasih-Mu sungguh mempesonakan kami. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Engkau lakukan, Tuhan. Saatnya kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan
Haleluya. Sepanjang umur hidupku segala puji. Sepanjang umur hidupku, Yesusku, kekasih jiwaku, tiada yang lain. Terpuji, tersanjung, termulia, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami. Betapa ku memuji-Mu, memuja, menyembah, menyanjung tinggi diri-Mu. Haleluya, glory. Haleluya, Lord. Yesuslah pujian, Yesus kemuliaan, Yesuslah sesembahan sepanjang masa, tiada bandingannya. Betapa kami bangga sebagai umat-Mu, iya Aba, ya Bapa. Kami bahagia sebagai ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, Lord. Wana sena makoa, diando, diando, selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, 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 Lord. Menama kuasa, nama kerasundia, diando, diando. Haleluya. Mikahasihina hamakua. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan. Pagi hari ini dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan. Dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangatlah sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan buat kami mengerti dalam anugerah Tuhan pun kami melakukannya. Kami sangat rindu hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kini urapi kami semua juga hamba-Mu, jelas dalam menyampaikan, mudah diterima, dan berkat besar turun atas kami semua. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus, sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan, ruang kehadiran Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin Kau beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. 5 tahun berlalu dan senang jumpa lagi. Terakhir jumpa 2018. Berarti memang 5 tahun telah berlalu ya. Haleluya. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh melewati masa-masa yang cukup cukup kritisnya. Sebagian jatuh dan kembali. Puji Tuhan, kalau masih bertahan ya mari kita bertugas. Amin. Loh ya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, mari tidak hanya hadir, mari kita bertugas. Karena kita semua harus menjadi pelaksana amanat agung. Amin. Puji Tuhan. Baik. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk membicarakan
Roma 11 ayat 36b yang berkata, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu setuju bahwa bagi Tuhanlah kemuliaan, bukan untuk sehari, setahun, 10 tahun, seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Betul, orang tua beriman, anak cucu generasi ketiga keempat diberkati Tuhan. Jadi kalau itu benar terus berlanjut, memang selama-lamanya Tuhan dimuliakan. Setuju? Kalau tidak setuju, saya stok yang lain, bahan yang lain ada. Oke, kira-kira setuju? Setuju ya? Kalau setuju kita akan bahas. Kalau kurang menarik, orang setuju ya saya biasa cadangan plan A, plan B sampai selanjutnya ya. Nanti tema kedua pun saya perkenalkan. Kalau Anda kurang setuju, saya ganti yang ketiga. Ketiga Anda kurang sambut, saya keempat hingga kelima. Saya akan berkata, mari kita berdoa. Jadi kumpulan judul saja. Di sini sangat jenius, begitu judul langsung terurai rinci di kepala Anda. Jadi nggak perlu diuraikan, cukup judul-judulnya saja. Kita bikin sejarah gereja, belum pernah ada khotbah kumpulan judul. Karena ini jemaat kasih Kristus yang jenius, jadi nggak perlu diuraikan. Halo? Saya sedang bikin lucu-lucu tapi kurang laku, nggak apa-apa. Ya, kalau saya pelawak gagal bikin lucu, saya stres. Karena saya pendeta, gagal pun nggak masalah. Saya kalau bikin lucu dan Anda gagal mengkonsumsi, maka saya pulang, saya ketawa sendiri. Saya konsumsi sendiri ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, walau memang terambil dari Roma 11:36b, saya ajak melihatnya dari ayat 33 hingga 36. Di PPT memang nggak ada. Kalau mau dibantu tampil sangat baik ya. Kenapa demikian? Awalnya saya mengkhotbahkan langsung Roma 11:36b. Hingga satu ketika saya mengadakan semacam komparatif studi, mengadakan semacam perbandingan ya. Ternyata ketika saya baca Alkitab berbahasa Inggris, khususnya NIV itu New International Version, ternyata dipisahkan. Dia sebenarnya bagian dari perikop ketiga, namun dipisahkan menjadi perikop yang keempat dengan judul doksologi. Begitupun ketika saya baca Alkitab berbahasa Indonesia, itu kan ada sejumlah terjemahan. Sampailah pada APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Nah, ternyata juga dipisahkan. Alkitab Indonesia yang lain, terjemahan yang lain, perikop 3. Tapi untuk khusus APHB dipisahkan dengan judul yang sama, doksologi. Berbahasa Inggris memunculkan judul doksologi, bahasa Indonesia APHB juga doksologi. Nah, kalau Anda seorang pengkhotbah tentu tergelitik, kenapa? Kenapa kok dipisahkan? Halo? Andai Anda mendapat kesempatan untuk mengkhotbahkan, pasti Anda terdorong untuk menyelidiki, setuju enggak? Kenapakah gerangan dia dipisahkan? Nah, jadi sebelum sampai pada perbincangan khusus 36b, saya ajak Bapak Ibu tahu dululah kenapakah gerangan muncul judul doksologi. Doksologi, gabungan dua kata, doksa dan logos ya. Doksa itu nyanyian kemuliaan, sementara logos, sementara kalau kita ingat logos kan tentang firman dalam bentuk pengetahuan firman, nantinya turun ke hati menjadi rema. Harapannya tidak sekedar pengetahuan firman, tapi kuasa firman. Kalau sudah sampai kuasa firman, wow, firman yang adalah Tuhan begitu menyatakan kuasa pasti dahsyat. Enggak, amin ya, oke. Oke, saya sudah terbiasa, saya yang khotbah, saya juga aminnya. Oke, nah Bapak Ibu, berdasarkan penterjemahan ya hal doksologi, logos yang dimaksud adalah firman yang berbicara. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka ini kesimpulan sesaat ya, nanti kan akan diuraikan. Doksologi berarti sebuah nyanyian. Kalau benar engkau persembahkan untuk Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, maka Tuhan akan memperkenalkan dirinya.
Kristen memang harus mencapai tingkat pengenalan. Kenapa tiba-tiba muncul mualaf? Saya berani pastikan dia tidak pernah kenal Tuhan dalam nama Yesus. Kalau saja dia kenal betapa Yesus itu Allah yang luar biasa, nggak mungkin hadir yang namanya mualaf. Karena Tuhanku dahsyat, ajaib, bisa dibuktikan maha dalam segalanya, maha agung, maha mulia, maha dahsyat, maha ajaib, maha dalam segalanya. Dan aku bangga. Ini sudah tahun ke-39 saya jadi hamba Allah. Jamaah, oi jamaah, haleluya. Nah, saya lucu yang kedua, tetap nggak mempan. Oke, segitu beratkah beban hidupmu sehingga engkau gagal tertawa? Di ruangan ini di mana Tuhan hadir saja Anda gagal tertawa, di luar sana tambah gagal. Ya Tuhan hadir saja Anda susah untuk tertawa ya. Haleluya. Mari sadarkan diri Anda bahwa dalam pertolongan Tuhan kita pasti menang. Nah gitu dong ya, gitu ya. Jadi Anda kelihatan senang menyambut sabda ya. Apalagi kita sedang mengarah pada bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selamanya ya. Jadi inilah doksologi. Ada sebuah lagu, kalau itu benar dari hati yang terdalam untuk kemuliaan Tuhan, di saat yang sama Tuhan yang adalah firman akan memperkenalkan dirinya. Supaya kita next level mencapai tingkat pengenalan. Wow, dahsyatnya Tuhanku. Aku bangga sebagai umatnya. Waduh, nggak ada amin juga ya. Gelagat beda Tuhan kita. Loh, kalau sama Tuhannya saya sedang nyatakan seperti itu, sebagaimana saya bangga, Anda ikut bangga. Itu memang Tuhan saya. Tapi wajahmu kan berkata, ini pendeta Tuhannya hebat juga ya. Berarti Anda kagum dengan Tuhan saya. Beda. Halo, Tuhan kita sama? Haleluya. Baik. Dan saya masih pendahuluan, belum masuk pada perbincangan yang 36B ya. Bapak Ibu, doksologi yang nantinya kita praktekkan, harap sih dipraktekannya, ternyata bukan lagu yang panjang, lagu pendek, makanya disebut himne ya. Doksologi itu ternyata himne, nyanyian pendek. Dari mana datang? Datangnya dari bangsa pilihan yang sudah ribuan tahun turun temurun dilaksanakan di sinagog. Sinagog itu tempat ibadah bangsa Israel. Rupanya sejak dahulu bangsa Israel itu menyanyikan lagu-lagu pendek himne. Halo, ini memang dipersiapkan atau diciptakan untuk menjadi penutup doa atau penutup sebuah ibadah. Namun ketika gereja Tuhan mengadopsi dan membawanya dalam liturgi, ternyata tidak selalu di penutup, dia bisa di pertengahan. Oke, Anda kelihatannya sedang berpikir keras, tidak apa-apa. Cuman saya himbau, jangan menang gaya. Saya takut Anda kelihatan berpikir keras, kayaknya bakat doktor. Iya, berpikir keras namun kesimpulan nggak nyampe. Janganlah ya, relax lah, oke? Kalau Anda kayak begini caranya berpikir keras, saya ikut tegang, jago. Please jangan tegang, putus saraf, saya nggak tanggung jawab. Relax saudara-saudara ya, apalagi kita ada bahasan tentang bahasa-bahasa asli ya, dan jangan pusing dengan bahasa asing, yang penting uraiannya. Oke, Bapak Ibu? Oke, baik. Anda kalau nggak jawab oke, saya yang jawab. Oke. Oh, saya udah dibekali ini remote. Wih, sukses. Loh, kok kecepatan? Jadi himne kalau dilihat etimologinya, asal muasal katanya itu dari bahasa Yunani himnos, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai gita puja, bukan puji. Gita puja, nanti akan ada penjelasan. Atau madah bakti. Perhatikan ada kata bakti. Kekristenan mestinya sadar pentingnya berbakti kepada Allah Bapa. Walaupun pemahaman bakti sepertinya sirna atau hilang dari peredaran. Zaman saya kecil,
Rasanya di kurikulum sekolah ada pelajaran budi pekerti. Sehingga nasihat berikut nih sering saya dengar. Ya, anak-anak zaman masa lalu, zaman generasi saya lah. Saya tidak tahu ada teman-teman segenerasi saya. Saya aliran lak caplak, swida 6. Ketok nom kan? Iya, karena saya alirannya di hari-hari hidup happy ya, happy ye. Aliran sukacita ya, Anda kelihatannya aliran pemikir keras. Apa-apa komplikasi. Please bersama Tuhan. Ketika kita semakin dibekali dengan hikmat, serumit apapun akan terurai karena ada hikmat Allah. Lumayan, amin ya. Senang saya mulai ya. Pokoknya kalau Anda amin berarti sama bapaknya. Yang nggak bilang amin beda bapak. Bapakku nama Yesus, jangan-jangan bapakmu nama Tukijan, Paino, Kotir, Herman dan lain-lain. Halo, bapak kita sama? Haleluya. Nih saya lihat mulai sebagian Anda mulai tersenyum ya. Senang saya. Akan mudah dicerna soalnya. Nah, zaman itu orang tua kah guru atau siapa seringkali menasihati, anak-anak perhatikan ya. Nanti ketika kamu semakin tumbuh dewasa apalagi sukses, oke, ingat berbaktilah kepada orang tuamu. Itu nasihat sampai sekarang tertanam, sampai sekarang. Dan saya bersyukur ketika aku melakukannya. Karena seorang anak memang harusnya balas budi, berbakti. Sayangnya anak-anak modern sepertinya jatuh dari langit. Dia lupa bahwa dia dihadirkan dengan perjuangan, khusus ibu-ibu ketika melahirkan kan pertaruhan nyawa ya. Saya diberi kesempatan anak pertama, saya bisa melihat prosesi kelahiran. Saya kalang kabut tuh aku. Sementara istri saya berjuang dalam melahirkan, saya kalang kabut di ruangan ini. Saya sampai ditegur sama suster apa bidan. Pak, jangan mondar-mandir Pak, bikin hilang konsentrasi Pak. Ya. Saya duduk begitu dan kabur lagi saya. Kalang kabut. Ya ampun, ya, hei anak-anak modern, kau dilahirkan dengan pertaruhan nyawa, orang tua berjuang keras untuk membuka masa depan. Berbaktilah. Begitupun sebagai anak rohani yang menyapa Bapa. Yesus melewati via dolorosa, 10 siksa, tapi bertahan sampai puncak derita salib Golgota, sampai tetes darah penghabisan. Seharusnya setiap anak Tuhan sadar pentingnya berbakti. Nggak amin ya? Anda kelihatannya senang datang ke gereja, keprak nyanyi, joget, mangap, pulang. Kumpulan bayi raksasa. Minggu depan datang lagi, oke, nyanyi, joget, mangap. Mangap tuh makanan rohani firman. Iya, terus diulang. Duduk, pulang. Gak pernah menjadi garam dan terang, gak pernah jadi suratan yang terbuka, gak pernah jadi imamat yang rajani. Singkatnya, melaksanakan amanat agung. Keselamatan tidak boleh berhenti. Ketika diselamatkan, kita menjadi tangan penyelamat. Amin ya. Ini pekerja kerajaan ya, ambasador mitra raja. Sebagian sudah diselamatkan dan tidak menjadi tangan penyelamat. Diberkati untuk memberkati, dimuridkan untuk memuridkan, dipulihkan untuk memulihkan, begitu seterusnya. Setiap Kristen harus aktif untuk menyenangkan Bapaknya, untuk mengembangkan kerajaan Bapaknya. Awas nih kalau nggak bilang amin, saya tuduh beda kerajaan kita. Kerajaanku dipimpin sama Yesus. Oke, dan jangan-jangan Anda memang beda kerajaan, jadi entah siapa pemimpinnya ya. Nah, baik, ini nyanyian memang dipersiapkan sedemikian rupa untuk Allah kita. Gabungan 3 hal, 3 unsur. Unsur musik, notasi, unsur sastra berarti lirik, unsur teologi berarti Tuhan yang sedang diperkenalkan. Bisa saja sepotong firman atau 1 ayat atau lebih, dan itu dalam rangka memperkenalkan Yesus Tuhan. Oke, nah yang berikut apa targetnya? Untuk apakah gerangan? Ya, memang ditujukan kepada Allah untuk harap-harap ketiga-tiganya ada. Kalau 3 hal ini ada, terbukti dalam dirimu ada niat kuat untuk
Segala kemuliaan untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Perhatikan ya, tiga-tiganya penting. Yang pertama, demi atau untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Sebelum saya uraikan, saya jelaskan, ketika hidup Anda dilihat orang lain, kira-kira ada nggak gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan? Ada nggak? Nah, ada yang ngaku ada dari mulut dan anggukan, ada yang tetap mikir. Belum ketemu? Ada dua kemungkinan dalam kekristenan. Ada kemungkinan kita dilambungkan naik, artinya semakin kaya, jaya, mulia. Ada kemungkinan kita dijatuhkan turun. Harusnya kemana arah Tuhan bawa, kita dilihat keagungan kebesaran Tuhan ada di sana. Contoh yang pertama, dilambungkan. Saya ada kekhawatiran sebagian Kristen seperti kacang lupa kulit. Zaman gak punya apa-apa, sorry kasar, kere, Tuhan segalanya. Zaman punya segalanya, Tuhan gak ada apa-apanya. Pasti bukan jemaat kasih Kristus. Loh, gimana coba ya? Zaman gak punya apa-apa, bangunannya pun bisa jam 4 loh itu, dalam rangka firman yang berkata membangunkan fajar. Sebagian mungkin Anda kalangan bangsawan, bangsa tangyawan. Padahal firman berkata, kalau Anda mau mana seperti bangsa Israel itu roti kerajaan, berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, benar mensejahterakan dan menyelamatkan, seharusnya sebelum matahari terbit, Anda sudah mengundang kehadiran Tuhan, mengundang keterlibatan Tuhan. Dalam cerita Israel, kalau engkau kumpulkan setelah matahari terbit, sebanyak apapun akan kadaluarsa. Halo? Oh, kalau belum punya apa-apa kan bangun pagi, oh Tuhan kau segalanya untukku, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, please ulurkan tangan, bukakan Tuhan anugerah rahmat berkat. Begitu tingkap langit mulai dibuka, bertahap nih, wih, semakin diberkati, semakin kaya, jaya, mulia. Ternyata yang bangun jam 4 jadi jam 5, jam 5 jadi jam 6, lama-lama jam 7, jam 8, cuma ngulet lagi. Haleluya. Udah sembahyang, udah, haleluya. Enggak ya, contoh salah, terima kasih. Halo, loh jangan sampai itu terjadi. Sebab harusnya nih semakin kita dibuat kaya jaya mulia, sadar hanya karena anugerah. Walaupun dipuji orang banyak, hebat kamu itu, jenius, luar biasa sukses. Anda kalau sadarkan anugerah akan berkata, hanya karena Tuhan aku ada. Sebab kalau engkau tidak melakukannya, maka keagungan, kebesaran Tuhan tidak akan pernah ditemukan. Halo? Apapun yang kita raih, sadar hanya karena anugerah, maka aku ada. Sehingga bentuk kesaksian demi kesaksian tentang Tuhan yang hadir, Tuhan yang terlibat, itu terus diberikan kepada siapapun. Orang lihat fakta kita sukses, tapi ketika kita dipuji, didekati, kita akan berkata, karena Tuhan itu terjadi. Halo? Saya takut Anda semakin kaya, Andalah Tuhannya. Jadi yang dipuji, dimuliakan itu manusianya. Lalu Tuhan kemana? Hanya karena anugerah kita ada. Amin. Kelihatannya memang nggak perlu diulang. Di sini sudah cukup dibekali kok. Oke. Ketika kita dilepaskan turun, pergumulan tidak kunjung selesai, sakit tidak kunjung sembuh. Kok rasanya hidup ini nggak ada untungnya? Sampai orang pun berkata, parah kau, percuma kebaktian dikasih Kristus. Sial. Kalau Anda sadar semua karena anugerah, sama. Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Buat siapa? Buat umat yang mengasihi. Umat yang mengasihi yang bagaimana? Kalimat terakhir jarang diungkap. Terpanggil dalam rencananya. Artinya apa saja yang terjadi, walau menyakitkan, kita akan berkata, pasti ada rancangan Tuhan, pasti ada maksud baiknya Tuhan.
Setiap kita kan semestinya harus jadi Mr. 828 and Mrs. Madam 828, Roma 828. Halo, Anda lebih senang jadi Mr. and Mrs. Smith yang tembak-tembakan ya? Anda kelihatannya memang gak pernah ke bioskop ya. Anda cuman ke gereja, memang kudus dari sononya Anda. Ada kan cerita tentang Mr. and Mrs. Smith? Hari ini mesti jadi Mr. and Mrs. 828. Apapun yang terjadi, aku tahu ada rencana Tuhan. Menyakitkan, sial kamu. Gak masalah, tunggu. Ketika waktu Tuhan tiba, ketika kairos Tuhan dinyatakan, aku dibuat mengerti kenapa itu terjadi. Amin. Jadi arah manapun Tuhan akan dimuliakan. Ada keagungan kebesaran Tuhan. Orang bilang sial, kita bilang enggak, Tuhan baik. Ada semacam pelajaran, ada mutiara hidup yang akan kutemukan, ada proses pembentukan karakter untuk mencapai kedewasaan. Arah manapun, keagungan kebesaran Tuhan. Halo? Kalau ditemukan poin ini, sudah nampak indikasi bahwa Anda ingin memuliakan Tuhan dalam segalanya. Yang kedua, betapa kita sangat memuja Tuhan, bukan memuji. Saya juga prihatin tentang poin ini, karena sebagian Kristen kemanapun saya pergi bisa 80-90% nggak pernah next level, tetap jadi pemuji dan tidak naik jadi pemuja alias penyembah Tuhan. Kalau kita terus jadi pemuji, bagus-bagus, cuman kalau nggak naik kelas, sampai kapanpun iman upahan. Coba pertanyakan, kenapa umat Allah, orang Kristen memuji Tuhan? Karena Tuhan baik. Setuju? Kata baik kaitannya berkat. Kalau Anda masuk ke ruangan ibadah selalu berkaitan dengan berkat, itu iman upahan. Mari kita menjadi pemuja. Sebab pemuja Tuhan tidak bicara berkat, dia lebih bicara lawatan hadirat, mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berkat itu penting, setuju? Sumbernya lebih penting. Kita datang ke ruang ibadah tanpa memohon saja, Tuhan tahu. Allahku canggih. Kalau Allah baru tahu setelah aku mengatakannya, nggak canggih. Seringkali istri saya yang paling sering ngomong, papi baru pengen, ada sudah. Tuhan tuh nggak pakai dikasih tahu, beliau tahu. Ya beda Tuhan lagi kita. Mikir. Kalau gagal kenal susah kita ini. Loh ya, pemuji itu berkaitan dengan kebaikan Tuhan, berkat, tidak salah. Tapi kalau tidak naik kelas, jadi salah. Pemuji itu selalu berkata, mana berkatmu? Tapi pemuja tidak bicara berkat. Dia bertanya pada dirinya, apa yang bisa engkau persembahkan untuk Tuhan? Beda. Dia semakin ingin menyenangkan Tuhan. Enggak nuntut Tuhan, mana berkatmu Tuhan, please. Kalau mulai ditunda, apalagi batal, mulai keluh kesah, sumpah serapah, geram amarah, tolak pinggang, mendangak. Mana bukti kau Allah yang penuh kasih? Mana menang lebih dari pemenang dan seterusnya? Kalau engkau tidak jawab, enggak ada perpuluhan. Kalau engkau buka jalan, enggak ikut pelayanan. Halo? Pasti enggak ada dikasih Kristus. Pasti. Ya kan? Tapi ada sebagian Anda tertawa, tapi apa ya ketawanya ya? Nyeleneh ketawanya. Halo? Iya, mari naik kelas jadi pemuja Tuhan. Karena kalau udah mencapai tingkat pemujaan, yang kelihatan kesiapan bayar harga, kesiapan untuk berkorban. Contoh mudahnya kan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta seringkali mencapai tingkat pemujaan. Bukti, nantinya dia berani tanda tangan untuk masuk dalam penjara seumur hidup, namanya pernikahan. Loh, pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Kalau Anda tidak bilang amin, beda kitab. Anda aliran poligami dan poliandri. Gak ada yang amin ya, tidak apa-apa. Beda kitab kita.
dengan dalih. Siapa tahu salah pilih Pak. Sebejat apapun pasangan, iman Kristen percaya mujizat. Dia bisa berubah dan menjadi baik. Loh, saya nih yang ngomong contohnya. Istriku merasa dapat pria terbaik karena ya sama-sama Kristen. Ternyata setelah waktu berjalan monster. Biasa kan pernikahan bulan madu, ketika madunya habis ada bagus, begitu habis nggak ada madu, eng-ing-eng, peperangan. Bulan madu, konflik dewasa. Dia kaget ketika di masa konflik, ternyata menyakitkan. Tapi untung dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia nggak lapor ke keluarganya. Kalau lapor ke keluarganya, saya bisa habis 3 kakak tinggi besar, sementara Krismuntu ukuran Zakeus. Bisa jadi pendek saya. Dia tidak pernah ngomong sama keluarganya, tak pernah sama sekali. Ada keluarga polisinya, bahkan kalau saya sebut cukup terpandang karena bintang 2. Kalau saya dilaporin habis saya. Tapi dia tidak pernah lapor, hanya lapor di kaki Tuhan. Kaget-kaget. Krismuntu si bejat bajingan ini berubah jadi pendeta. Kelihatannya suami Anda pengusaha ya, begitu bilang jadi pendeta kalkulasi. Pengusaha, pendeta, kalkulasi. Rugi. Income berapa tuh pendeta? Halo? Loh, saya dulunya kan saya udah pernah cerita, saya akuntan perusahaan Amerika. Saya kan bujangan mandi uang dulu. Gimana nggak mandi uang? Ini sudah tahun ke-39. 10 Jun kemarin merayakan 38, berarti ini tahun berarti 39 44 1, 3 tahun lalu sebagai akuntan perusahaan Amerika, income gotiau per bulan zaman dolar 1100 banyak. Sayangnya kantong tebal, iman rapuh. Jadi kebayang lari kemana? Nggak paham ya? Halo? Iya itu dia. Ya, saya harus menjalani studi. Saya kan sudah pernah cerita juga, saya menjalani 4 studi. Ekonomi akuntansi, makanya sempat jadi akuntan. Sospol, makanya saya sempat jadi politisi muda. Zaman Akbar Tanjung ketua umum KNPI, saya departemen mahasiswa. Kang Tata Hatarjasa ketua umum AMPI, saya departemen mahasiswa. Dan seterusnya. Saya juga studi teologi, tapi saya harus menjalani studi kehidupan ya, namanya UNC, Cipinang University. Nggak paham kan? Nggak apa-apa. Semakin nggak paham, semakin terjaga image saya. Lebih baik nggak paham. Halo. Tapi aku bersyukur Sang Penjunan mengumpulkan puing hidupku, dirajut kembali untuk menjadi alat yang berarti. Haleluya. Iya. Jadi jangan coba alasan salah pilih pasangan. Iman Kristen percaya mujizat. Sebejat apapun dia bisa berubah dan menjadi baik. Enggak, amin, enggak apa-apa. Anda mulai rencana kali salah pilih nih. Salah pilih. Anda mau kawin 10 kali tetap bulan madu, konflik dewasa. Bulan madu bagus. Begitu madunya habis tinggal bulannya, ngaku lagi salah pilih, kawin lagi. Seterusnya, no, iman Kristen percaya mujizat. Haleluya. Mohon maaf kalau ada yang tertuduh, saya juga nggak tahu siapapun. Nah, Bapak Ibu, jadi mari kita jadi pemujanya Tuhan. Itu yang muncul nanti. Kan tadi mau cerita tentang orang jatuh cinta kan, mencapai tingkat pemujaan kan, betul nggak? Lihat lagu-lagu cinta. Kamu di mana? Aku di gunung, akan kudaki. Kamu di mana? Ada di sebuah pulau, akan kurenangi. Loh, itu lagu cinta kan? Pokoknya orang jatuh cinta, itunya kucing rasa coklat. Mau hemat hidupnya? Jatuh cinta. Anda tidak perlu beli coklat. Tapi tanpa jatuh cinta, itunya kucing rasa original. Oh iya, kalau orang sudah jatuh cinta jangan coba-coba. Begitu pria lain mendekat, jangan coba kau dekati, langkai dulu mayatku. Bapak-bapak pernah punya seperti itu? Enggak ya? Ambil.
Pria kalau udah jatuh cinta, wih, udah mencapai tingkat pemujaan. Nyawaku pertaruhkan. Jangan coba aku ambil. Jangan coba. Halo? Siap berkorban demi cinta. Pemujaan. Begitupun dengan Tuhan. Loh, Krismus sampai hari ini kalau saya datang pasti berubah angkanya. Misi terakhir 585 dan saya hampir mati 10 kali. Gentar awalnya, tidak selanjutnya. Aku tahu Bapa yang kupuja. Aku tahu. Saudara-saudara, gunanya agar tidak hanya dilambungkan, dijatuhkan keagungan kebesaran. Yang kedua, kita menjadi orang yang next level, bukan lagi pemuji, tapi pemuja. Tidak lagi menuntut mana berkatmu, tapi menuntut diri, apa yang bisa kupersembahkan untukmu. Saya cuman gak kesempatan bersaksi aja. Tadi saya cerita sesuatu dengan Pak Irwan apa Nirwan ya? Herwan. Wah, salah lagi. Herwan. Oke, ya. Kapan-kapan aja bersaksi. Nah, yang ketiga, rasa syukur yang mendalam sebagai umat. Punyakah rasa syukur yang mendalam karena boleh menjadi umat Allah dalam nama Yesus? Halo? Ingat loh, hanya karena anugerah, bukan karena kuat gagah kebaikan manusia, kita menjadi umat Allah. Dan berawal dengan kelegaan, prosesi pendamaian. Karena ada bagian yang tak terbayar, dibayarkannya, ditebus lunas dengan darah anak domba yang tak bercacat celah. Itu kan bagian yang tidak mungkin kita membayarkannya. Halo, upah dosa maut kata Alkitab. Berarti karena dosa manusia tergadai. Betul? Anda pernah tahu, sadar berapa nilai yang harus ditebus oleh Tuhan? Halo? Coba hitung-hitungan seperti yang ada di Alkitab. Ada angkanya loh, ada nilainya loh. Berapa coba? Berapa yang harus ditebus? Loh, pernah urusan dengan pegadaian? Belum ya? Ini aliran miliarder banget nih. Loh, kalau kita ada urusan dengan pegadaian kan ada barang yang dijadikan boreh dan harus ditebus. Kalau tidak ditebus, hilang tuh. Betul? Betul saudaraku? Iya, hilang. Sama, kalau kita tidak ditebus, hilang. Emang berapa nilai tebusan? Setidaknya 3 triliun. Dari mana hitungannya? Ya ini hitungan terendah sih. Ada yang menghitungnya dari jumlah emas LM. Tapi kalau hitung dari kalkulasi uang 3 triliun. Ada nggak cerita di Alkitab tentang seseorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Nanti ada sesama yang berhutang 100 dinar. Pernah tahu cerita ini? Wih, banyak yang tidak tahu ya. Anda asli jiwa baru dibaptis bulan lalu. Loh, 1 talenta identik dengan 300 juta. 10.000 talenta. Bukankah 3 triliun? Kalau hitungannya dari rupiah. Tapi kalau hitungan emas memang bisa lebih tinggi, jauh lebih tinggi bahkan. Yang makanya tafsir itu kan bisa beberapa sudut pandang. Saya mengambil hitungan terendahnya. Orang ini berkata, Baginda Raja, mohon waktu untuk aku bisa melunasi. Raja bilang, lunas. Betul? Tapi sayangnya begitu dia keluar ketemu temannya, hutang 100 dinar. Mat! Awas kamu. Raja dengar. Selesai dia. Kamu gak mau mengampuni sesamamu? Aku udah ampuni 10.000 talenta. Padahal tak mungkin kau bayar. Di sini bisa bayar 3.000 miliar? Waduh, kelihatannya memang bisa. Anda keluarganya Pak Hartono yang kekayaannya 600 T. Loh, manusia terkaya Indonesia sekarang bukan Lim Sulyong, Pak Hartono. Betul ya? Terdaftar kekayaan 600 T. Jangan dihitung, duit orang susah kita. Duit kita aja susah kita menghitungnya. Halo? Halo? Bayangkan, tapi Tuhan menebus lunas. Kalau kita sampai hutang dan lunas, lega kah? Lega? Lega? Pernah punya pengalaman hutang terus lunas? Nggak pernah. Wih, luar biasa. Padahal mukanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, apa kredit. Heran betul ditanya baik-baik. Pernah punya hutang dan lunas? Punya kan? Lega? Lega, tapi nggak bertobat, kredit lagi barang yang lain. Maaf Bu Gembala.
Haleluya. Nah Bapak Ibu, jadi pentingnya adalah yang ketiga, agar punya rasa syukur yang mendalam. Karena anugerah aku menjadi umatnya. Ada 3 yang dikehendaki. 1, keagungan kebesaran Tuhan ke arah manapun. 2, next level menjadi bukan lagi pemuji tapi pemuja. Yang ketiga, kita punya rasa syukur yang mendalam, boleh menjadi umat Tuhan. Loh, di luar sana sebanyak apapun tindakan, tetap moga-moga kamu pasti selamat masuk surga, moga-moga. Saya nggak keluarkan bahasa asli, katanya masuk YouTube. Demi damai sejahtera negeri ini. Nggak paham ya, oke. Coba dalam kekristenan, keselamatan pasti atau moga-moga? Pasti, asal kau tidak buang permata ke kandang babi. Asal tidak menginjak anugerah. Bukti hormat. Tadi Anda tidak lagi mental iman upahan. Karena engkau mencapai tingkat pemujaan, engkau terus ingin berbuat semakin banyak untuk Bapa dimuliakan. Amin. Nah, di doa Bapa kami, kalimat penutup itu contoh dari himne doksologi. Penutupnya kan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kalau dilafalkan bukan doksologi. Tapi kalau dinyanyikan, ini yang dimaksudkan himne nyanyian pendek tadi, ya. Sayangnya di gereja haleluya nggak terlampau nampak. Yang sangat nampak di gereja Katolik, agak nampak di gereja Protestan. Tapi sayangnya di gereja haleluya kurang. Walau tiba-tiba muncul pengajaran tentang mazmur, oh nggak kalah hebatnya mazmur. Karena bicara pengalaman berjalan bersama Tuhan, ya kan? Nah, ini kan harus dinyanyikan. Cuman notasinya mungkin pas-pas, kurang-kurang pas ya. Mungkin saya coba ya, sejauh yang saya pernah dengar, mungkin jadi begini lagunya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Belum, itu contoh. Inilah doksologi. Dan dari sinagog Yahudi ribuan tahun turun-temurun diadopsi oleh gereja agar kita pun melakukannya. Pendek, cuman membuat kita satu, menggambarkan keagungan kebesaran Tuhan. 2, next level, bukan lagi pemuji, akulah pemuja Tuhan. Berkat penting, penting. Sumber berkat Tuhanku jauh lebih penting. Setuju? Yang ketiga, kita bersyukur jadi umat Tuhan. Kalau Anda mensyukuri keselamatan dalam Kristus, cara memujinya pasti beda. Menyembahnya pasti beda. Cara mendengarkan firman-Nya pasti beda. Halo? Saya sedih kalau sampai ada orang memuji Tuhan, memuja Tuhan asal-asalan. Allah kita heran dan besar. Oi, Allah yang heranlah. Tidak pernah segenap hati. Bagaimana jadi dupa harum? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Ya elah. Nggak yakin jadi dupa harum. Mana rasa syukur sebagai umat Tuhan? Mana? Masa gitu sih? Loh, kalau Anda punya rasa syukur menjadi umat Tuhan, cara memuji kalau itu Allah kita heran dan besar, muka kita juga menggelegar. Loh, apa saja yang heran, kita akan menceritakannya. Betul tidak? Kecuali Anda tidak heran. Kalau tidak heran ya nggak pernah cerita. Lu kok nggak pernah cerita? Alah cuma segitunya. Coba kalau Anda heran, kemanapun Anda cerita, lu tahu nggak? Begitu. Ya luar biasa betul. Karena Anda heran, nggak cerita, Anda tidak mau bersaksi. Sayang kan? Halo. Ngapain saya laksanakan misi sampai 585, 10 kali hampir mati? Aku ingin bersaksi tentang Tuhanku. Bagaimana kalau akhirnya mati juga? Martir, itu juga terhormat kalau Tuhan yang berkenan, kalau Tuhan yang menghendaki. Nggak amin ya, kalau urusan sampai situ nggak amin ada. Kalau berkat amin. Kalau udah bayar harga nggak mau amin.
Untung tim kasih karunia pernah ikut ke Aceh, pernah ikut ke Nias, sampai ada si siapa Marconi atau siapa yang hampir game di tengah laut sama saya. Ya, di kegelapan malam, hujan, badai, ombak. Saya sempat berhitung, umurku berapa lama lagi nih. Awalnya ciut, lama-lama antara ketakutan dengan iman. Ini ketakutan, iman menyesuaikan diri, dia berproses, begitu sejajar ada damai sejahtera, begitu berhasil lewat penyerahan diri. Kalau sudah waktunya, segala puji untukmu. Ya, akhirnya saya nonton ombak. Pure Charles. Wow, orkestra alam semesta. Luar biasa. Loh, saya bisa berenang, andaikan saya nyemplung berenang, emang darat sebelah mana? Di tengah samudra. Tahu-tahu makin jauh. Iya kan? Cuman punya kepasrahan. Kalau memang waktunya, segala puji. Ternyata mujizat. Dahsyat. Nggak amin ya, itu urusan saya. Nggak apa-apa, nggak amin. Nggak apa-apa, nggak amin juga, memang itu urusan saya lah, sudah. Mau diapain lagi? Wow, berat nih khotbah. Tuhan kasih kekuatan ya. Haleluya. Nah, baik ya. Baru pendahuluan, boleh lanjut nggak nih? Baru mau masuk isi nih Bu. Iya, tanya sama Bu Gembala. Anda jangan jawab, decision makernya Ibu. Oke, harap paham ya. Kita akan masuk sekarang. Oh, sudah dibekali remote. Nah, kemuliaan. Bahasa Inggrisnya glory, bahasa Ibraninya habot, bahasa Yunaninya doxa. Oke. Kita akan melihat dari PL dan PB. Ketika kita lihat dari PL, perjanjian lama, berarti bahasa Ibrani, yang sedang dibahas pihak Tuhan. Tapi nanti ketika bergeser ke PB, perjanjian baru, dengan bahasa Yunani, yang dibahas umat. Artinya, apa dampak ketika seorang Kristen benar-benar ingin berkata, kemuliaan bagimu selama-lamanya. Ternyata dampak. Ada dampaknya. Halo? Anda rindu? Kalau rindu saya lanjutkan. Kalau enggak, kita selesaikan. Rindu ya? Rindu, puji Tuhan. Tidak apa-apa. Separuh rindu saya akan lanjutkan ya. Oke. Sebagian Anda kelihatannya cepat kenyang ya. Iya. Perut rohaninya kecil. Kalau yang dewasa kan perut rohaninya gede. Mau denger 2 jam, 3 jam oke ya. Tuh enggak oke. Oke, mari kita bincang kabot. Bahasa Ibrani kabot, hal kemuliaan. Di dalamnya ada 4 hal. 1. Mulia, agung, makmur, limpah. Kemuliaan, keagungan, kemakmuran, kelimpahan. Oke. Kita mulai dengan kata mulia. Mulia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai tinggi. Mulia sama dengan tinggi menurut KBBI. Karena berkaitan dengan harkat, martabat, pangkat, jabatan seseorang. Jadi kalau dibilang tertinggi berarti termulia. Memang Yesusmu tertinggi termulia? Iya, karena raja di atas segala raja. Raja saja sudah nggak ada tandingan. Kalau bicara struktur pemerintahan kerajaan, piramid. Piramid puncaknya raja nggak ada setara. Indonesia sistem pemerintahan apa? Presidentil atau parlementer? Walau presiden disebut RI 1, eksekutif sejajar dengan legislatif, sejajar dengan yudikatif. Masih ada atasnya MPR. Betul? Raja piramid top raja, nggak ada tandingan. Coba zaman kerajaan Anda berani ngelawan, selesai. Betul? Betul? Ngomong saja nggak boleh tatap. Ngomong sama raja tunduk. Nggak percaya? Anda coba jalan-jalan satu ketika di pinggir jalan, oke? Kan ada suka pengusaha wilayah. Coba Anda lihat dia beberapa detik lebih lama. Apa? Hah? Apa kau?
Ih, nggak punya pangkat, galak lu. Hah? Raja, udah jelas teratas. Zaman itu jangan coba ngomong sama raja lihat matanya. Tunduk. Kalau raja berkata, yes my lord, yes my lord, yes my lord. Makasih. Kan amin susah keluar, jadi batuk pun saya anggap amin. Makasih. Tidak apa-apa, satu saya dapat ya. Tuhan Yesus cuma butuh 2 soalnya. 2 sehati Allah hadir ya. Kalau ada 1 amin buat saya cukup ya. Ya. Susah sekali ya dengar amin ya. Ya minta ampun ya. Padahal sudah saya motivasi di awal tadi. Kenapa Pak? Terpesona, terima kasih. 5 tahun gak ketemu soalnya ya. Ternyata Kris Muntu tetap muda. Lak caplak you know. Tetap kelihatan 40-an. PDOD, percaya diri overdosis. Saya dengan gembala sini kan setara, sama-sama pendeta ukuran Zakius. Maaf ya Bu. Aduh, pendeta Zakius. Yalah, sudah. Oke, jadi kehormatan bicara tentang raja di atas segala raja. Kalau Yesus untukmu, yang kau pahami habot, seharusnya nggak ada berhala. Oh ya, Yesus raja di atas segala raja. Beliau teragung termulia. Saya khawatir Yesus bagimu ada tandingan. Karena pemahaman berhala zaman modern sudah beda. Kalau dulu tentang jimat, kuburan keramat, tradisi turun temurun dan seterusnya. Pemahaman berhala modern apa saja yang kau simpulkan, kau nilai lebih tinggi dari Tuhan, lebih berharga. Bisa saja keluarga, karir, bisnis, seterusnya. Apa saja. Kalau itu terjadi, berhala. Halo? Lo kan bisa seorang misalnya ya, udah siap ke gereja. Tahu-tahu di pertengahan jalan ada telepon. Friend, ada di mana kau? Jakarta. Ih, kebetulan. Aku baru datang dari Makassar. Mau kau ketemu aku ada proyek menguntungkan. Kalau kau ketemu aku, kau mitraku. Kalau kau nggak mau ketemu, nggak apa-apa. Aku punya pilihan lain. Nah, kira-kira dia terus ke gereja atau belok? Jangan coba temukan jawaban ideal. Tapi tadi udah muncul, ya kan? Loh, kan belok ternyata kan? Kalau Tuhan bisa bicara, nah, bukannya mau ke gereja memuji menyembahku, ntar Tuhan ada proyek untung. Loh, jadi kau belok? Iya Tuhan. Entarlah kapan kalau aku nggak ada kerjaan, aku datang lagi. Jadi Tuhan kebagian kalau nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan, ntar dulu Tuhan. Padahal firman berkata, Tuhan pegang hati semua raja. Semua decision maker dalam kendali Tuhan. Kalau engkau tetap ke gereja, engkau tetap yakin Tuhan pengendali segalanya, maka itu akan tetap jadi milikmu. Tapi kalau kau belok, berarti Tuhan, kapan-kapan Tuhan, aku urusan ini dulu, nanti kau yang berikutnya. Tapi jemaat kasih karunia, kasih Kristus, tidak yang begitu. Dari tadi Bu, saya bilang gak ada yang begitu. Sebab kalau ada yang begitu, memang harus bertobat hari ini. Gak usah tunda besok. Ya. Yang kedua, keagungan, kebesaran, kemegahan. Tentang apa? Kalau tadi tentang maha mulia, sekarang maha kuasa. Sebab beliau memang duduk di tahta dengan power yang fakta, nyata. Zaman sekarang kan banyak raja boneka. Contoh di Jogja ada Raja Jawa, Hamengku namanya. Di Malaysia ada 5 wilayah kalau nggak salah 5 raja. Di luar negeri, Inggris dulu Ratu Elizabeth, sekarang digantikan oleh Raja Charles. Charles ini di Indonesia. Charles Raja Guguk, Charles. Bukan lagi Charles, jadi Charles ya. Oke. Loh, kalau raja zaman dulu berdaulat semua wilayah dalam kendali. Sekarang walau duduk di tahta, tidak punya kekuasaan penuh. Tidak dengan Tuhanku. Tuhanku memang maha mulia sekaligus maha kuasa. Dampak ke kita. Tadi jangan ada berhala. Yang kedua, andalkan Dia. Jangan andalkan kuat gagah manusia kita. Amin. Yang ketiga, kabot yang ketiga, makmur.
Makmur itu serba cukup, tidak ada kekurangan, tapi sebatas kebutuhan dasar, baik tubuh, jiwa, roh. Halo? Sebatas kebutuhan dasar. Kata makmur itu serba cukup, tidak kurang, tidak. Sebatas kebutuhan dasar. Halo? Artinya apa? Kalau Tuhan pastikan kita tidak akan kekurangan, jadikan Tuhan alamat tepat, bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Aku tidak punya alamat yang lain. Yesus tetap jawaban. Amin. Amin. Dan yang keempat, kalau sebatas kebutuhan diriku tok, ya kurang hebat lah. Makanya yang keempat, limpah. Limpah itu tumpah ruah. Guna apa? Guna melaksanakan peran. Oh ya, tumpah agar kemanapun kita pergi, orang lain turut merasa diberkati. Halo? Coba, waduh, ini dia salib. Salib ini kan bicara peran. Salib ini sedang berkata, aku datang bukan untukku, aku datang untukmu. Artinya, mari kita belajar berperan. Mari jangan hidup bagi diri sendiri saja. Mari belajar hidup bagi orang lain. Amin. Indah gak punya peran? Indah gak? Anda gak sadar punya peran? Saya contohkan masa kecil saya ya. Kalau mau Natal kan seringkali ada drama Natal. Sekarang nyaris gak ada Natal. Gak ada drama Natal. Zaman kecil drama Natal selalu ada. Betul? Iya, nah saudara-saudara, saya kalau sudah menjelang Desember carmuk sama guru sekolah minggu supaya terpilih jadi pemeran di drama Natal. Kalau saya terpilih jadi Papa Yusuf, wah bangga. Jadi September sudah ditunjuk. Chris, kamu nanti jadi Papa Yusuf. Saya cerita Natal nanti datang ya, aku papanya Tuhan Yesus. Saya cerita kemana-mana. Di tahun berikut kan adil, nggak mungkin terpilih lagi. Oh, namaku udah keluar. Punya harapan, majus. Nanti kadang kepilih. Satu ketika sudah kepilih, nggak kepilih lagi. 3 majus, aduh nggak kepilih. Pikir apa? Oh, gembala. Nanti kepilih. Berikutnya nggak kepilih, adil soalnya. Yusuf enggak, 3 majus enggak, gembala enggak. Ya, namaku enggak keluar. Ternyata keluar, Mbek. Itu pun senang saya, Papa Gembala di depan, saya di belakang. Mbek. Sembari noleh ke penonton, aku ikut. Mbek. Aku ikut. Seneng aku, dapat peran. Karena keadilan, satu ketika nama aku tidak keluar sama sekali. Aku cuma duduk, nggak kepake uang. Nggak punya peran, sedih. Bukankah kita punya peran? Iya. Mana rasa syukurmu terhadap peran-peran kehidupan? Sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang terbaik, ibu rumah tangga yang terbaik, para pekerja gereja yang terbaik. Anda sudah tidak menuntut upah lagi. Anda ingin berikan yang maksimal, yang terbaik agar Tuhan dimuliakan. Halo. Agar kemanapun aku pergi, orang lain turut menikmati. Aku melaksanakan peran Bapakku. Dia datang bukan untuk dirinya, dia datang untuk kita semua. Aku ingin hadir kemanapun, bukan untuk egoku, tapi untuk sesamaku. Kabut 3-4 hal. Amin. Ada kehormatan, ada keagungan, ada kemakmuran, ada kelimpahan. Haleluya. Masih boleh ya Bu ya? Lanjut ya. Masih asik. Masih jarang ketemu, bebas. Kalau ibu udah bilang lain, ya kan? Masih boleh kan Bu? Nggak ada ibadah jam 1 kan? Nggak ada, oke. Paling ibadah di sana di bawah pohon, ya kan? Dari habis makanan rohani, jasmani kita, ya kan? Tadi saya agak penyesalan loh, sudah hampir ibadah baru tawarin kopi, tawarin pisang goreng. Saya cuma lihat yang di bawah sana kok pesta ya. Tamu udah ditawarin dikit, enggak. Udah mau mulai baru kopi. Kopi mau Pak? Mau. Enggak lama-lama. Pisang goreng mau?
Ternyata udah habis. Dapatnya Panada. Iya, daripada Bunada saya pilih Panada. Ya toh? Karena Bunada juga belum tentu bisa nyanyi. Doksa. Doksa. Di dalam doksa, ya ini dampak ke kita kalau Anda benar memuliakan Tuhan ya. Semarak cemerlang masyhur. Apa sih semarak? Nah, saya cari semarak itu apa ya, tentang kesemarakan, kecemerlang, kemasyuran. Kata semarak, kesemarakan mencakup 4, tapi saya ambil 2. Berkaitan dengan seri dan cerah. Anda pernah dengar gak wajah berseri? Pernah. Pernah dengar hari yang cerah? Oke. Tentang apakah gerangan kesemarakan? Atmosfer. Berbahagialah Anda yang benar memuliakan Tuhan. Kenapa? Atmosfermu indah. Engkau akan selalu membuka dan memasuki hari-hari baru yang indah bersama Tuhan. Ada kesemarakan, ada kesukaan, ada kebahagiaan, ada kemeriahan dalam hidupmu. Yang saya sebut sebagai atmosfer sorga. Hidup di bumi dengan suasana sorgawi. Sorga fisik belum, atmosfer sudah. Halo, kita belum ada di physically sorga, belum, cuman atmosfer sorga. Jangan cuma di gereja Anda merasakan sorga, di rumah, dari haleluya berubah jadi halilintar. Di sini penuh keserian, seneng. Di rumah salah bicara, apa? Tarsan. Halo? Pasti bukan jemaat kasih Kristus. Bukan pasti, ya kan? Halo? Di sini sorga, sampai rumah tetap sorga. Besok di kantor, di toko, di pabrik, ke kampus tetap sorga. Haleluya, senang saya. Senang. Sebab kalau sampai nggak amin, saya takut pulang dihadang. Ini pendeta dari tadi ngomongin saya ini. Ini pulang lewat mana nih pendeta? Untung amin, aman saya. Amin. Haleluya. Oke. Anda kalau benar memuliakan Tuhan, reward, atmosfer. Engkau akan menemukan kesemarakan hidup. Ada wajah yang berseri, ada hari yang cerah. Coba toleh kiri kanan, wajahnya berseri enggak? Jangan-jangan bukan sorga di sampingmu. Ya, ada yang nggak mau noleh, Anda langsung sadar, nggak usah noleh, siapa lu, nggak usah noleh. Anda nggak berani noleh karena Anda udah tahu. Begitu Anda noleh dia tertekan, Anda tahu. Ada sebagian saya suruh noleh nggak ada yang noleh, diem aja dia, takut dia. Belum lakukan udah tertuduh Anda ya. Halo, mari pastikan kita seorang yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, nggak cukup semarak, masih ada cemerlang. Apa pula cemerlang? Anda pernah mendengar prestasi yang cemerlang? Pencapaian yang cemerlang? Lalu tentang apa? Apa artinya atmosfer hidup indah kalau tidak mencapai kemaksimalan? Orang yang memuji Tuhan, kapasitasnya ditumbuh kembangkan Tuhan. Reward yang kedua. Indah Tuhan hadir. Tapi di sisi yang lain, kita dikembangkan kapasitas agar apapun yang kita lakukan terjadi pengembangan. Ada pencapaian maksimal, ada prestasi. Loh, kalau kita nggak berprestasi, orang berceloteh. Percuma kau puji-puji Tuhan, katanya Tuhan maha ini, maha itu. Mana? Tapi kalau kita mencapai pencapaian di atas rata-rata, orang kan bilang, nggak percuma, terbukti Allahmu hidup. Nggak percuma punya bendera kasih Kristus. Karena dengan kasih Kristus yang ajaib, engkau sangat diberkati Tuhan. Ya, yang amin itu domba. Yang gak amin kambing. Iya, domba digembalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Samuel sih. Ya beda kalau kambing. Iya,
Gembala lengah di tanduknya. Calon pemberontak. Tapi yang lebih parah, serigala berbulu domba. Anda suka melukai sesama. Kalau masih aman, begitu terluka, taring keluar cak. Tapi saya yakin lagi, bukan jemaat kasih Kristus. Ya kan? Artinya, hai serigala, bertobatlah kau. Oke. Yang ketiga, dalam dosa. Dosa itu tidak hanya kesemarakan, kemasyuran. Masyur itu terkenal, ternama, harum, abadi. Memicu pengakuan. Kalau kita jadi umat Tuhan tidak memicu pengakuan, perintah agung nggak pernah bisa terlaksana. Halo, pengakuan itu apa ya? Harus dari luar, bukan dari kita. Terkenal, ternama itu bukan karena aku yang mengatakannya. Masa kita datang ke siapapun, lu tahu nggak? Gua terkenal, tahu nggak lo? Loh, masa kita yang mengatakannya nggak sah? Betul nggak? Harus orang lain yang mengatakannya baru sah. Setuju? Wih, kalau Anda benar memuliakan Tuhan, atmosfernya indah, kapasitasnya mencapai prestasi yang di atas rata-rata. Yang berikut memicu pengakuan. Sebagai duta kerajaan, memang sebagai representasi Allah Bapa yang maha, memang harus terjadi. Tapi ada satu yang tidak tercantum, saya gagal mencantumkannya. Terkenal, ternama, harum, abadi, dan tidak akan memudar. Itu sayangnya lupa dicantumkan di PPT-nya ya. Loh, kan bisa nih, misalnya artis ya, satu ketika sangat terkenal kemudian hilang dari peredaran. Halo, wartawan cari, kemana tuh artis yang terkenal? Ternyata jual bakmi ayam. Berarti memudar sehingga nggak kepake lagi. Halo, Tuhan memberikan reward yang ketiga bagimu yang memuliakan. Karena Tuhan akan memfollow up apapun yang dia kerjakan. Seperti sukses satu mendatangkan kedua, dua mendatangkan tiga, tiga mendatangkan empat, seperti mata rantai. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan dan kemuliaan selanjutnya. Indah bukan kalau kita menjadi Kristen yang memuliakan Tuhan. Amin. Mungkin saya hentikan ya Bu ya. Masih ada poin ketiga dan keempat Bu. Poin tiga besar ya. Saya percepat nggak apa-apa lah ya, tanggung ya. Daripada saya di mana-mana dikenal sebagai pendeta to be continue, nggak enak juga saya. Ada yang senang, ada yang marah. Pak Kris trik ya supaya diundang lagi. Pantas khotbah nggak diselesaikan. Ya, supaya saya nggak kena tuduhan. Saya main cepat aja. Nah, nih Roma 11:36 ya kan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Anda hadir sehat siapa? Dari siapa? Anda masih punya pekerjaan bisa survive dari siapa? Terus saya pertanyakan, Anda akan bilang dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan. Kok bisa? Oleh Dia, karena Beliau berkenan melibatkan diri dan membukanya. Lalu apa maksud tujuan? Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setuju? Firman yang mengatakan segala sesuatu dari Dia, karena Dia sumber. Kok bisa? Anugerah oleh karena perkenanan oleh Dia. Kalau itu Anda sudah terima, agar engkau memuliakan Tuhan kepada Dia. Maksud dan tujuan agar engkau memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya close dengan 1 Korintus. Saya close, saya mencet. 1 Korintus 8 ayat 6. Tadi yang ada pada kita, ternyata kitanya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hebatnya iman Kristen. Allah Sang Pencipta menjadi Bapa bagi umat. Komunikasi keluarga Allah, Bapa Anak. Daripadanya lah
daripadanya berasal segala sesuatu. Karena daripadanya berasal segala sesuatu, untuk Dia kita hidup. Halo? Anda kan setuju tadi Roma 11 tadi? Untuk Dia. Jadi hidup kita ini untuk Dia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, karena olehnya segala sesuatu dijadikan, karena Dia kita hidup. Jangankan yang ada pada kita, akunya saja ada karena Dia. Amin. Mari putuskan hari ini, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Mari tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Instrumental ya, pujian penyembahan menghantar kita teduh. Selah, berhentilah sejenak dan renungkan. Mari ambil waktu teduh. Mengapakah gerangan ada pengajaran seperti ini? Doksologi. Untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Kalau engkau dilambungkan, semakin sukses, kaya, jaya, mulia. Jangan jadi pencuri kemuliaan. Selalu sadar hanya karena anugerah. Kalau engkau dijatuhkan, mari juga memahami ada maksud baik di semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, karena Tuhan ingin Anda, kita naik kelas. Janganlah hidup dengan iman upahan. Berkat memang penting, tapi sumber berkat jauh lebih penting. Karena ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hadir melawat, maka engkau temukan segalanya. Karena Tuhan itu sumber. Dan yang ketiga, Tuhan ingin ada gambaran tentang rasa syukur yang mendalam karena kita boleh menjadi umatnya. Mari buka hati, sembah Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya, glory. Haleluya, Lord Jesus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu, Yesusku, kekasih jiwaku. Haleluya, glory. Tiada yang lain, Yesuslah saja. Yesus, namamu agung dan mulia. Yesus mengatasi segala-galanya. Oh, ianaya seanaya lalalabu, ianaya sandu, ianaya sangka, hena hamase hena makoa, diando lo. Oh, warna hase hena makoa de. Haleluya. Oh, terpuji selama-lamanya. Tersanjung termulia sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami, betapa memujimu, Lord. Hena hasena makua, hena makrasundia, haleluya, haleluya, oh glory. Oh Lord, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, selama-lamanya, Yesusku. Surahkan siang ini ya Tuhan, pengurapan baru.
Curahkan anugerah rahmat dan berkat-Mu, meteraikan sabda firman-Mu. Glory, haleluya. Kami puji, kami tinggikan, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan bagi-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami berikan kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu di siang hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu yang membangkitkan kami, menguatkan iman kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Yang terbaik kami mau berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Krismuntu yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memakai pelayan Bapak lebih hebat dan dahsyat lagi. Baik Bapak Ibu, saya undang petugas kolektan yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolektor. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Shalom, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ngerti ya? Jangan cuma jadi pendengar saudara, tapi mari kita lakukan ya. Pak Kris sudah lama. Pak Kris ini seorang misioner saudara. Suka misi. Dulu pernah misi dengan Pak Samuel, dengan Pak Marconi, dengan siapa lagi begitu. Itu Pak Samuel juga cerita itu terombang-ambing di tengah laut waktu ke Nias, ke Aceh waktu tsunami kan. Jadi kunjungan ke sana. Si Pak Samuel juga udah pasrah. Dia cerita, waktu itu kalau Tuhan panggil saya pasrah dah. Udah seperti tadi Pak Kris bilang, berenang pun kan nggak tahu di mana daratannya. Ya saudara, udah terombang-ambing dan orang-orang yang di atas tuh muntah ke bawah dan mereka di bawah. Tapi itulah perjalanan, kayaknya dengan Pak Julius atau ada beberapa orang gitu yang ikut misi pada waktu itu. Seru saudara. Belum lama ini Pak Kris, saya mau kunjungan ke sana, ke Cianjur. Di Cianjur itu ada kampung Kristen. Saya sama dengan bugam-bugam di Jakarta Barat mau ke sana. Cuma ada yang bilang gak usah lah Bu, karena kan situasi sekarang kan menjelang pemilu, nanti banyak macam-macam begitu. Ya udah kita batalkan. Dia Pak Kris bilang, Bu saya baru dari Cianjur. Saya bilang Pak yang kampung Kristen, iya katanya gitu. Wah Bapak berani, kita malah mau berangkat nggak berani. Dia bilang berangkat aja. Dia bilang Pak Samuel berangkat, mereka sangat senang sekali. Kita memberikan peneguhan firman Tuhan begitu. Ya, kiranya juga kita punya jiwa misi. Walaupun kita nggak pergi ke desa-desa, tapi kiranya kita mau ceritakan betapa Dia dahsyat dan ajaib. Dia telah menyelamatkan kita, betul? Harus kita ceritakan, harus kita saksikan. Sekarang kita malas banget ya. Malah kadang-kadang kekristenan kita tuh supaya orang nggak tahu, makan aja nggak mau berdoa. Ya, di restoran makan malu, ntar dilihat orang. Makan aja nggak berdoa karena malu. Jangan. Yesus bilang ini, kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengaku kamu di hadapan Bapa. Betul gak? Pernah baca? Pernah dengar dah? Ya setidaknya pernah dengar, baca nggak pernah kali ya. Ada di Alkitab, itu ada di Alkitab, swear dah, ada di Alkitab. Ada. Kalau kamu malu mengaku aku juga akan malu mengaku kamu. Makanya saudara, abraknya harus terus dilaksanakan. Saya bersyukur juga nih beberapa jemaat abranya masih setia loh, hebat. Ditulis lagi,
Ya biarlah kita jadi pelaku firman Tuhan. Minggu depan yang melayani juga misionaris. Seorang Pak Mintoro kalau nggak salah, seorang misi. Tapi dia punya yayasan khusus misi. Dia misi kemana-mana tuh, ke Jambi. Dan di Jambi kan banyak tuh pedalaman-pedalaman, dia masuk tuh. Memang suka misi. Sehingga dia dirikan misi, yayasan misi. Dan dia sendiri turun untuk misi. Ada ya orang-orang terpanggil seperti itu, hebat. Punya jiwa misi, menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Berapapun harganya untuk Yesus yang telah mati bagi menebus dosa-dosa kita. Hebat, luar biasa. Hari ini yang berulang tahun Pak Cistela nih. Ada di tengah-tengah kita. Selamat ulang tahun. Pas hari ini, tanggal 9. Selamat ulang tahun Cistela. Tuhan memberkati. Makin hari, makin setia kepada Tuhan ya. Baru pada tahu ya. Minggu tadi di Palem itu Pak Persi yang minggu lalu di sini. Di Palem kan ada 2 ibadah saudara ya. Jadi ada ibadah kedua dan ibadah pertama, ibadah siang jam 10.30. Kita harus jam 10 udah selesai sehingga jemaat yang kedua udah datang. Kan khotbah bahasa Inggris diterjemahin jadi lama. Jemaat udah pada kumpul yang kedua, dia belum selesai. Jadi saya tunggu dia sampai selesai. Kalau di sini Pak Kris nggak apa-apa sampai jam 12 juga ya, karena nggak ada ibadah lagi, paling lapar aja gitu saudara ya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan dengan pujian sebab Kau besar dan layak disembah. Segala puji bagi Dia, segala hormat bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Kita berdiri bersama-sama. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dalam imanmu, Dia besar, Dia ajaib. Dia yang memampukan hidupmu menjadi pemenang dalam kehidupan. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Amin. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Biarlah dalam hidup kami. Sekali Kristus, selamanya Kristus dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ingatkan kami selalu betapa Engkau mengasihi kami. Dan untuk itulah Engkau korbankan hidup-Mu untuk kami. Sehingga Tuhan, apapun ada di hadapan kami, tidak akan membuat kami berpindah kepada yang lain. Engkau selamanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini biarlah boleh menjadi rema bagi kami. Kami boleh lakukan setiap firman-Mu, apa yang Kau pesankan kepada kami, selalu bertujuan untuk kebaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik pemusik, pemuji dan sebagainya, koordinator dan Pak Kris yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan berkati dan terus jadikan berkat. Anak-anak-Mu baik di atas maupun di bawah, Engkau berkati. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang saat ini menjadi beban hidup mereka, Engkau yang maha tahu dan Engkau yang sanggup menolong mereka. Kau buka jalan terbaik bagi mereka, karena 1001 cara Tuhan pasti menolong kami. Itu sebabnya kami tidak khawatir untuk melewati hari esok kami, karena kami sangat percaya dan kami tahu siapa yang menyertai kami. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan.
Berkati anak-anakmu yang sudah mengembalikan milikmu. Engkau yang maha tahu, engkau yang sanggup untuk memberkati mereka. Dan engkau yang akan membukakan tingkap langit-langit untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Berkati anakmu yang berulang tahun hari ini, Cistela. Tuhan berkati. Yang berulang tahun seluruh di bulan Juli ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai kami seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan dan berkati kami. Sudah dikasih Tuhan, Allah mengasihi-Mu dan Allah sangat peduli akan hidup-Mu. Dia memberkati hidupmu, dia memberkati suami, istri dan anak-anakmu, memberkati usaha dan segala jerih lelahmu, bahkan rencanamu ke depan dia terlibat di dalamnya menjadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Kebajikan dan kemurahannya mengikutimu seumur hidupmu. Pulanglah, bawalah berkatnya, bawalah damainya, cinta kasihnya, dan penyertaan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat pulang.